Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di pertemuan kita pada hari ini teman-teman ya, admin akan berbagi sebuah video informasi yang tentunya cukup penting untuk teman-teman guru honorer ikuti, yang judulnya yaitu adalah kabar gembira untuk guru honorer untuk kategori ini, yang mana hashtagnya di sini adalah 95% jadi ASN tahap 1. Jadi di sini ada kategori guru honorer yang peluangnya untuk lolos menjadi guru ASN tahap 1 itu sekitar 95% ya. Di sini tambahan informasinya adalah resmi penentuan kelulusan ASN P3K guru di tahap 1. Jadi tentunya teman-teman guru honorer harus optimis di tanggal 24 September nantinya. Karena di situ akan ada pengumuman secara resmi lulus tidaknya teman-teman menjadi guru ASN P3K khusus di tahap 1. Dan bagi teman-teman guru honorer yang belum lulus di tahap 1, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, dan tidak usah bersedih. Masih ada tahap kedua dan tentunya masih ada 2 kali kesempatan, yaitu tahap 2 dan tahap ketiga. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Di sini teman-teman dilansir di jpnn.com dikaitkan dengan judul thumbnail yang kami bawakan tadi. Pertama, bahwa 95% berpeluang lolos P3K tahun 2021, maka kami kaitkan dengan judul video ini, peserta tes P3K guru 2021 berserdik otomatis lulus. Ini penjelasan Panselnas. Jadi teman-teman harus pahami sendiri bahwa teman-teman harus pahami bersama bahwa para peserta tes P3K Guru 2021 itu mendapatkan afirmasi. Tentunya teman-teman ini sudah mengetahui semua tentang hal ini ya, tentang tambahan nilai kompetensi teknis. Jadi afirmasi ini nantinya itu ditambahkan dengan hasil capaian masing-masing peserta tes P3K Guru 2021. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya, bahwasanya dari 4 kategori ini, yang akan mendapatkan afirmasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek itu memberikan nilai sempurna untuk peserta tes P3K guru yang memiliki sertifikat pendidik sebanyak 100%. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di tes P3K kemarin itu ada beberapa kompetensi yang diteskan. Yang pertama itu adalah tes kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial sosiokultural, dan tes wawancara. Yang mana yang sesuai dengan fakta di lapangan, banyak sekali teman-teman guru honorer yang gagal di kompetensi teknis. Namun ini berbeda tentunya bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Karena kenapa? Ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik, maka teman-teman akan mendapatkan poin pool 100% untuk kompetensi teknis, sehingga membuka peluang teman-teman untuk lolos menjadi guru ASN P3K itu sebesar 95%. Karena teman-teman hanya minimal itu lolos passing rate di kompetensi manajer sosiokultural dan tentunya wawancara, seperti itu ya. Nah, di sini dilansir di jpnn.com, dengan modal itu berarti peserta berserdik berstatus guru honorer kategori 2, kemudian non kategori guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru terbuka peluang besar menjadi lulus P3K. Itu dibahas di jpnn.com teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut lagi di bagian bawah ini, namun Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku panitia seleksi nasional atau Panselnas calon aparatur sipil negara atau CASN 2021 mengingatkan peserta tes P3K guru tidak lantas menjadi santai. Nah, nggak boleh santai juga karena ada tes lainnya, yaitu kompetensi manajerial sosiokultural dan tentunya wawancara. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmin kepada jpnn.com pada hari ini Rabu 22 bulan 9 2021. Beliau mewanti-wanti peserta berserdik yang tidak ikut rangkaian tes P3K 2021 itu otomatis tidak lulus, karena seluruh peserta wajib mengikuti tes yang diselenggarakan pada 13 sampai 17 September dan tes susulan 18 September ya. Jadi bagi teman-teman guru honor berserdik yang ketika teman-teman tidak ikut tes, maka dipastikan teman-teman itu tidak bisa menjadi guru ASN P3K atau tidak lolos di tes tahap pertama, seperti itu ya.
Kemudian di sini terkait tentang resminya penentuan kelulusan di tahap 1 P3K guru, ini juga sudah ada bayangannya di sini. Untuk cara resminya teman-teman bisa pahami sendiri atau kita pahami secara bersama. Ini yang admin lingkari di sini, bahwa peserta berdasarkan nilai kompetensi teknisnya 100% dan harus ikut seleksi. Kalau tidak ikut seleksi langsung nilainya 0 tegasnya. Nah, di sini terkait guru-guru honorer yang memenuhi passing grade setelah ditambahkan afirmasi, Bapak Suharmin menyatakan kelulusannya dapat dilihat pada formasi yang tersedia. Nah, di sini cara resminya teman-teman ya. Cara resmi penentuan kelulusan guru honorer menjadi guru ASN P3K tahap 1 ya. Itu yang memiliki passing grade tercapai ya, yang berhasil mencapai ambang batas nilai passing grade. Nah, contohnya di sini di Kabupaten Garut teman-teman ya. Contohnya di sini di Kabupaten Garut, formasi yang disiapkan itu adalah 196 guru, namun pelamarnya 8.000 lebih. Nah, berarti secara otomatis formasi yang disiapkan itu 196 guru. Namun ternyata pelamarnya itu ada 8.000. Bayangkan teman-teman ya, di Kabupaten Garut itu yang formasinya disediakan itu 196, sedangkan pelamarnya itu 8 ribuan teman-teman ya. Nah, namun dan yang memenuhi passing grade di sini yang harus teman-teman pahami, dan yang memenuhi passing grade P3K 2021 jika posisinya seperti itu ditambahkan afirmasi atau tidak, misalkan sebanyak 7.000 orang, maka akan dilihat sesuai dengan formasi yang disediakan seperti itu ya. Karena kebetulan di sini formasi yang disediakan kan cuma 196, sedangkan anggaplah yang lolos passing grade itu adalah 7.000 orang, maka akan dilihat sesuai formasi yang tersedia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau semua sudah dipenuhi di sekolah induknya, Bapak Suharmin mengatakan saya ulangi, kalau semua sudah terpenuhi di sekolah induknya, Bapak Suharmin mengatakan guru honorer yang lulus passing grade bisa memilih di sekolah lain. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi guru honorer yang lulus passing grade bisa memilih di sekolah lain. Jika di sekolah lain juga sudah terisi, artinya apa teman-teman ya? Artinya itu adalah semuanya sudah terpenuhi. Maksudnya ya, kalau sudah terpenuhi dan ternyata teman-teman lolos passing grade, maka teman-teman ya di sini dilanjutkan, maka teman-teman itu wajib mengikuti P3K di tahap ketiga ya. Kalau misalnya di tahap ketiga ternyata juga sudah terpenuhi semua, berarti kita berkaca di penjelasan dari Bapak Deputi Bapak Suharmin ini yang terakhir. Di sini Bapak Deputi menjelaskan seperti ini ya. Di sini kata kuncinya teman-teman ya. Nah, di sini kan tidak mungkin bisa terbawa semua, wong formasinya hanya 500 ribuan, sementara pendaftarnya hampir 1 juta orang. Nah, anggaplah misalkan formasi yang disediakan itu 500 ribu, sedangkan yang mendaftar itu 1 jutaan. Nah, dikemanakan ini yang 500 ribu? Nah, ini sebenarnya ini persoalannya pada saat pengajuan formasi kemarin teman-teman ya. Nah, harusnya Pemda itu betul-betul mengajukan formasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Harusnya sih seperti itu teman-teman ya, sehingga nantinya itu target dari Kemendikbudristek itu 1 juta guru itu bisa terpenuhi teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan lulus passing grade ternyata semuanya sudah terpenuhi di tahap 1, 2, dan 3, mau diapa lagi? Kita harus ikut di tahun 2022. Ini kan sudah dijelaskan ya, di sini sudah diperjelas bahwa kan tidak mungkin bisa terbawa semua. Wong formasinya hanya 500 ribuan, sementara pendaftarnya hampir 1 juta orang. Jadi dikemanakan ini 500 ribu? Itu kan sudah dikatakan bahwa target pemerintah sebenarnya itu 1 jutaan dan akan dilanjutkan di tahun 2022. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga tahun 2021, itu teman-teman tidak usah berkecil hati, tidak usah bersedih. Kita gaskan di tahun 2022 karena masih ada sekitar 500 ribuan lebih target yang akan dipenuhi untuk P3K guru. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.